akan menampilkan simulasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Ansori dengan NIM 086 di sini sebagai mediator. Halo, perkenalkan nama aku Adinda Dwi Putri, NIM 067 berperan sebagai penggugat. Halo, perkenalkan nama saya Salma Aulia Solihat dengan NIM 084, saya berperan sebagai penggugat. Halo, perkenalkan nama saya M. Farid Al-Kausar, NIM 050, saya berperan sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang telah hadir pada hari ini di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang pada saat hari ini akan melaksanakan proses mediasi perkara cerai gugat dengan nomor 233. Nah, saya di sini selaku mediator. Nama saya Muhammad Jidan Ansori SHMH yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 250 akan memimpin proses mediasi di antara Ibu dan Bapak. Mungkin sebelumnya saya akan memeriksa identitas Ibu dan Bapak yang telah Majelis Hakim berikan. Untuk Ibu penggugat ini dengan Ibu Adinda, betul Ibu Adinda? Ya. Ya, Ibu Adinda. Beragama Islam? Ya, beragama Islam. Untuk alamatnya boleh disebutkan? Alamatnya di Jalan Mataram, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk ini Bapak dengan Bapak Farid. Benar, Pak? Benar. Oke. Bapak Farid ini beralamat di mana Pak kalau betul Pak? Saya beralamat di Blok M, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Baik. Oh, berarti ini sudah sesuai identitasnya dengan berkas yang sudah saya terima di pengadilan ini. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu Bapak. Tadi sebelum ke sini, apakah Ibu Bapak ini berbarengan kah atau berangkat sendiri-sendiri? Kalau saya tidak, Pak, saya berangkat sendiri dari rumah. Saya di rumah. Kalau Ibu? Sama saya juga pakai Gojek. Jadi Ibu Bapak ini udah pisah rumah gitu? Betul, Pak. Udah pisah rumah. Kami kebetulan sudah pisah rumah semenjak 7 bulan yang lalu. Tapi ada komunikasi sebelumnya mau ke ruang sidang gitu? Tidak, Bapak. Tidak. Kami langsung mendapatkan surat dari pihak pengadilan untuk melakukan mediator. Mungkin tadi di ruang sidang langsung mungkin sama majelis hakim diarahkan untuk mediasi terlebih dahulu ya. Baik. Untuk itu mungkin saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih proses mediasi ini dan menjabarkan beberapa tata tertib dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang pertama itu perlu Bapak Ibu tahu, jadi mediasi ini ialah merupakan tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Nah, ini sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi begitu. Yang kedua itu seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia. Jadi Bapak Ibu ini jangan khawatir gitu. Ini tenang, pasti ini bersifatnya rahasia. Kita orang lain tidak akan tahu dengan apa yang kita bicarakan di sini. Kecuali jika Ibu dan Bapak menyatakan sebaliknya secara tertulis. Mungkin nanti Ibu Bapak ada kesepakatan, yaitu bisa dibicarakan nanti. Kemudian ketiga, mediator itu saya sendiri akan bersifat netral dan independen serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang keempat itu dalam proses mediasi para pihak bebas mengemukakan pendapatnya, melakukan perundingan ataupun memberikan usulan penyelesaian. Kemudian yang kelima, mediator dapat melakukan pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah atau kaukus. Nah, nanti misalnya ternyata dalam proses mediasi kita ya sedikit ada gesekan atau sebagainya, nanti kita mungkin bisa mengusulkan untuk pertemuan secara terpisah. Kemudian yang keenam, semua kesepakatan yang tercapai akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dapat dilakukan menjadi akta perdamaian oleh majelis hakim. Yang terakhir, jika tidak tercapai kesepakatan maka proses mediasi akan dinyatakan gagal atau sebagian berhasil dan perkara akan dilanjutkan ke persidangan.
Untuk itu apakah Bapak Ibu dapat dimengerti? Oke. Dan perlu diingat juga dalam proses mediasi ini kita komunikatif aja gitu. Jadi kita berusaha untuk menggali bagaimana sih penyelesaian yang terbaik untuk Bapak Ibu, seperti itu ya. Ya, oke. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses mediasi? Siap. Siap. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana sih kronologis perkara dari Bapak Ibu ini. Mungkin dari Bapak Ibu siapa yang mau mulai? Saya. Oh, Ibu dulu. Silakan kepada Ibu. Baik, saya di sini mau menjelaskan kenapa bisa ada di ruang mediator. Jadi saya menjelaskan bahwasannya rumah tangga saya dengan suami saya itu sudah tidak akur. Jadi kami sudah tidak banyak berkomunikasi, dan KDRT juga saya nggak sanggup Pak buat melanjutkan rumah tangga, dan akhirnya pisah rumah sudah setahun yang lalu. Jadi setelah itu saya daripada saya KDRT terus-terusan, saya juga membanting. Jadi akhirnya saya ngajuin cerai gugat ke pengadilan. Oke, baik. Sudah Ibu? Sudah. Ya, kayak Baik. Mungkin saya catat dulu ya Ibu beberapa hal yang telah Ibu tadi sampaikan. Mungkin selanjutnya saya akan berikan kesempatan gitu untuk Bapak tergugat. Bagaimana tanggapannya untuk Bapak? Pak, tapi kan di dalam pernikahan pasti ada pasang surutnya, Pak. Semua pasangan kan pasti ada berantemnya, Pak. Ya. Kan nggak ada salahnya untuk kita perbaiki ke depannya. Nggak harus ujung-ujungnya pisah, Pak. Kasihan anak-anak yang masih kecil, pasti mereka masih butuh peran dari orang tuanya. Gitu, Pak. Jadi saya tidak setuju, Pak, untuk bercerai. Baik Pak. Baik, saya mengerti bagaimana kondisi Bapak dan Ibu. Namun karena ini cerai gugat, saya juga mempunyai kewajiban menanyakan kepada Ibu penggugat. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah benar-benar yakin ingin menceraikan suami Ibu? Padahal tadi setelah dikatakan oleh suami Ibu bahwa suami Ibu masih ada cinta gitu untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Bagaimana? Saya tetap ingin melanjutkan proses ini karena saya nggak mau terus-terusan bersama orang yang suka KDRT Pak. Saya udah nggak sanggup. Baik Ibu, apakah Ibu tidak akan menyesal nantinya? Karena kan melihat kembali kan anak Ibu juga masih di bawah umur. Perlu sosok atau peran seorang ayah gitu. Bagaimana? Saya pribadi enggak ya Pak, udah tekad keputusan saya untuk berpisah. Bu, tapi tolong pikirkan lagi, Bu, anak-anak. Mereka masih butuh peran kita. Kasihan mereka kalau menjadi anak broken home. Saya nggak mau ya, saya takut nanti Bapak yang jadi KDRT lagi sama saya. Emang saya mau saya luka-luka Pak. Oke, baik. Bapak, saya memahami keinginan Bapak mempertahankan rumah tangga ini, namun mediasi juga harus menghormati keputusan pihak yang merasa yang tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, kepada Bapak bagaimana? Apakah benar-benar sudah menerima keputusan istri dari Bapak? Sejujurnya saya belum siap, Pak, untuk berpisah. Karena saya jujur masih ingin memperbaiki semuanya. Terutama saya masih sayang banget sama anak-anak, Pak. Kalau kita harus berpisah. Begitu. Kemudian Ibu, saya ingin berbicara kembali nih, melihat pernyataan suami Ibu yang tadi sebelumnya memang ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Ibu dan Bapak. Apakah Ibu tidak mengurungkan gitu niat Ibu untuk menceraikan suami Ibu? Padahal kalau Ibu membatalkan perceraian ini dan suami Ibu juga sudah bersedia untuk untuk berubah, mungkin nanti rumah tangga Ibu dan Bapak akan kembali rukun gitu. Dan anak Ibu juga tidak akan pernah merasakan kehilangan baik peran ayahnya atau mungkin nanti peran Ibu gitu. Bukankah bagus kalau begitu Ibu? Tidak Pak, saya akan tetap menceraikan suami saya. Sepertinya dari obrolan kita dari awal mungkin kita perlu mengadakan satu pertemuan secara sendiri-sendiri ya. Karena saya melihat dari tadi mungkin ada hal yang memang belum bisa secara lugas gitu disampaikan kepada mediator. Apakah
Bapak Ibu berkenan untuk kita melaksanakan pertemuan secara sendiri-sendiri? Ya, saya berkenan Pak. Oke. Saya Oke, untuk itu mungkin boleh siapa dulu? Mungkin Bapak boleh di luar dulu. Nanti saya akan berkomunikasi bersama Ibu Adinda. Nanti kemudian setelah selesai saya akan panggil Bapak dan Ibu Adinda keluar. Oke, begitu. Baik, terima kasih ya Bapak. Oke, baik. Silakan Pak. Ke tengah. Oke, Pak. Boleh masuk, boleh. Baik, Ibu, tadi kan kita sudah berbicara dengan Bapak juga, Bapak tergugat gitu, mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh Ibu Dinda. Nah, sekarang saya akan mengadakan pertemuan khusus, mungkin nanti Ibu bisa berbicara secara terbuka gitu. Hal-hal yang memang tidak bisa dibicarakan secara langsung, mungkin kalau melihat langsung dengan suami Ibu mungkin ada perasaan hal lain gitu. Nah, Ibu, sekarang kita masuk sesi kaukus ini. Pertemuan ini sifatnya terpisah dan sama juga ini sifatnya rahasia. Saya akan menjaga apapun yang Ibu sampaikan, tidak akan saya sampaikan juga nanti kepada Bapak tergugat. Nah, saya ingin memastikan kembali mengenai keputusan Ibu ini. Apakah Ibu ini benar-benar dari hati Ibu gitu, tanpa tekanan? Bolehkah Ibu ceritakan gitu, apa sih yang menjadi alasan sehingga Ibu ini sudah tidak ingin gitu melanjutkan rumah tangga ini? baik Pak, jadi saya tuh sudah sering disakiti. Pertengkaran itu bukan sekali dua kali di rumah tangga saya. Saya hidup dengan tekanan, terus juga saya tidak mau terus-terusan hal ini terjadi kepada saya. Selalu kayak gitu terus hari-hari, jadi kayak saya kayak kekurung gitu, diri saya kayak kekurung. Akhirnya saya tidak, jadinya lama-kelamaan perasaan saya sudah tidak ada lagi juga. Jadi lebih baik ya udah. Baik Ibu, saya memahami. Berarti keputusan Ibu ini sudah benar-benar final seperti itu? Sangat final, saya sudah mencoba bertahan tapi tidak sanggup lagi Pak. Baik Ibu, terima kasih sudah jujur. Nah, untuk selanjutnya, untuk hal-hal terkait mengenai anak nih, apakah Ibu bersedia gitu membuka ruang komunikasi yang baik dengan Bapak ke depannya? Kan nanti kalau misalnya ternyata mediasi ini tidak memuatkan hasil, dan semoga yang memuatkan hasil gitu kan. Nah, ini bagaimana? Apakah Ibu bersedia gitu untuk membukakan ruang komunikasi dengan Bapak? Kalau untuk ke anak saya persilahkan untuk anak saya berkomunikasi dengan mantan suami saya. Baik, saya catat terlebih dahulu ya Bu. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kaukus kita. Mungkin silakan Ibu bisa kembali keluar. Nanti saya akan panggil kepada Bapak tergugat gitu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan kepada Bapak tergugat untuk hadir. Nah, Pak, tadi saya sudah melaksanakan pertemuan kaukus bersama Ibu Adinda. Nah, ada beberapa hal yang sudah dibicarakan oleh Ibu Adinda mengenai persoalan ini. Nah, sekarang giliran Bapak gitu dalam sesi kaukus ini, dan tenang gitu Bapaknya ini untuk karena kaukus ini sifatnya sama rahasia. Saya tidak akan mengatakan kepada Ibu Adinda juga gitu, dan sebaliknya. Nah, saya ingin menanyakan Bapak, apakah Bapak siap menerima gitu apabila kemungkinan terbesar bahwa Ibu itu tetap ingin bercerai? Sejujurnya saya belum siap Pak. Saya masih ingin memperbaiki rumah tangga saya. Saya masih ingin rumah tangga saya kembali seperti dulu lagi. Saya janji saya akan berubah Pak. Oke, saya mengerti Pak. Oke, namun mungkin saya menyampaikan ya, tapi dari pernyataan Ibu tadi itu sepertinya keputusan Ibu Adinda ini sudah sangat bulat Pak. Nah, kalau dengan melihat kondisi seperti itu, apakah bagaimana sih tanggapan Bapak dari hal itu, atau apa sih yang menjadi kekhawatiran Bapak gitu kalau hal itu terjadi?
Saya khawatir Pak, kalau misalnya kami pisah, dia bakalan memisahkan saya dengan anak saya sayang dengan anak saya Pak. Oke, baik Pak. Justru itu nanti kita bisa atur mengenai hak kunjungan agar tetap jelas dan baik ya Pak. Nah kalau perceraian tetap terjadi, apakah Bapak bersedia menjaga komunikasi yang sehat demi anak? Ya pasti saya akan usahakan terus Pak, apapun untuk anak saya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Pak. Untuk itu kita selesaikan terlebih dahulu pertemuan kongkos kita pada hari ini. Terima kasih Pak sudah kembali hadir. Untuk itu saya persilakan bisa keluar. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Oke, bisa masuk kembali para pihak. Baik, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah melaksanakan sesi secara terpisah, yaitu sesi kaukus bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, karena waktu mediasi pada hari ini sudah mencapai batas yang ditentukan dan masih ada beberapa poin yang perlu dibicarakan lebih lanjut, maka proses mediasi kita pada hari ini saya tunda terlebih dahulu. Nah, penundaan ini dilakukan agar Bapak dan Ibu itu terlebih dahulu mempertimbangkan kembali hal-hal yang belum disepakati sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan dengan lebih jelas dan terang. Mungkin nanti di luar ini Bapak Ibu bisa berkomunikasi di luar sambil ngopi-ngopi atau sambil makan bersama, itu boleh saja. Untuk itu mediasi akan dilanjutkan pada hari, mungkin bisa disepakatin untuk harinya. Ada yang mau mengusulkan? Di hari apa? Senin. Senin, apakah hari Senin? Senin. Boleh, saya siap, saya insya Allah kosong Pak hari Senin. Baik, kita pertemuan di hari Senin, tanggal kita lihat tanggalnya. Hari Senin berarti tanggal 8 ya. Hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Pada pukul 10 Pak. Bu, apakah siap? Siap Pak. Baik, pukul 10 WIB. Oke, untuk itu mediasi akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pada pukul 10 WIB, tempatnya di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Apakah Ibu dan Bapak bersedia hadir pada waktu tersebut? Insyaallah bersedia Pak. Oke, dengan demikian mediasi hari ini saya nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu, dan terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan mediasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang telah hadir di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada hari ini kita akan melanjutkan mediasi yang sempat kita tunda sebelumnya. Mungkin saya ingin bertanya kembali bagaimana kabarnya. Untuk Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat. Untuk Bapak bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Oke. Pada hari ini apakah Bapak Ibu berangkatnya sudah bersama atau masih sendiri-sendiri seperti pertemuan sebelumnya? Masih sendiri Pak. Masih sendiri Ibu, seperti itu. Iya Pak. Oke. Tapi sebelumnya di luar saya ini bertanya dulu ya, untuk biar kita lebih cair aja gitu kan ya Pak Bu. Benar. Nah, tapi di luar mediasi kita di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini, apakah Bapak Ibu ini mengadakan pertemuan nggak sih di mana gitu? Sudah pernah Pak, sudah pernah dilakukan percobaan memperbaiki, tapi tetap tidak bisa diperbaiki. Benar seperti itu Pak? Benar Pak. Oke. Oke, berarti memang sudah ada usaha lah untuk diobrolkan secara baik-baik seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, berarti memang permasalahan ini sudah diselesaikan dengan kepala dingin semua ya? Ya Pak? Enggak sih Pak, kemarin saya kebetulan sempat tersulut emosi lagi Pak, karena
saat mengobrol, saya capek Pak, masalahnya ini terus lagi. Saya udah males Pak menghadapi masalah ini terus. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu memang sudah benar-benar yakin? Dan apakah Ibu tidak ingin memulai kehidupan baru lagi gitu dengan hal yang lebih baik sama suami Ibu gitu? Tidak Pak, saya tetap pada keputusan saya. Oke, baik kalau begitu. Bapak tidak keberatan dengan keputusan istri Bapak? Ya kalau memang itu keputusannya, ya udah saya siap terima dengan lapang dada. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Oke, kalau begitu berarti kita langsung saja ya. Kita masuk ke pembahasan yang mana Ibu kan ada pembicaraan bahwasanya Ibu ini pengen meminta gitu mengenai terkait hak asuh anak gitu. Nah, penggugat ini jadi Bapak meminta hak asuh anak gitu. Dan Bapak ini merasakan keberatan gitu kan. Tadi sebelum-sebelumnya juga dan pertemuan kita sebelumnya menyatakan seperti itu. Nah, apakah dapat disepakati pada hari ini gitu? Ibu, apakah dapat disepakati? Setuju gitu? Oke, setuju berarti. Saya sih setuju Pak, cuman saya meminta agar kalau sewaktu-waktu saya ingin bertemu atau membawa anak saya menginap atau saya ingin bermain dengan anak saya, dia harus memberi saya izin untuk bermain dengan anak saya. Dia tidak boleh membatasi saya dengan anak saya, Pak. Bagaimana Ibu kalau seperti itu? Baik Bapak, kalau misalnya dia ingin mengajak anak bermain atau menginap bersamanya, saya izinkan, nanti bisa komunikasi sama saya melalui WA atau bisa call saya. Oke, baik Ibu. Bapak, apakah bisa dimengerti apa yang tadi sudah dijawab oleh Ibu? Siap, bisa Pak. Oke, baik. Nah, tadi juga berarti udah clear mengenai hak asuh anak ini, bahwasannya yang terpenting itu komunikasi antara baik anak dan ayah dan anak dan ibu itu jangan salinglah membatasi gitu, karena sejatinya walaupun nantinya kalau misalnya mediasi ini ternyata tidak memuatkan hasil, ya anak jangan jadi korban gitu ya Bu. Ini saya ingin beberapa mungkin menasihati lah. Jadi anak jangan sampai menjadi korban gitu dari orang tuanya. Nah, melanjutkan kemarin mengenai obrolan waktu kaukus juga, ibu juga sempat meminta nafkah anak itu sebesar 3 juta rupiah per bulannya. Tetapi Bapak ngerasa itu keberatan. Nah, dari Bapak sendiri itu kiranya sanggup berapa Pak? Saya sih sanggupnya cuma 1 juta ya Pak, karena gaji per bulan saya aja cuma 4 juta Pak. Oke, Ibu, semua kita bicarakan ya Bu. Ya, jadi kita bisa sepakati bersama lah untuk semuanya. Seperti halnya tadi mengenai hak asuh anak, sekarang mengenai nafkah gitu. Oke, baik. Jadi Bapak untuk bersedianya itu 1 juta Pak. Iya Pak. Oke, saya catat terlebih dahulu ya Pak. Nah, apakah disepakati jumlah nafkah anak sebesar 1 juta per bulan diberikan setiap tanggal 1 dengan kenaikannya sewajarnya bila kondisi memungkinkan? Saya ngerasa keberatan sih Pak dengan 1 juta per bulan, karena saya yang mengurus anak saya sehari-hari, belum dengan susunya, dengan pampasnya dan segala macamnya. Jadi saya ngerasa keberatan kalau hanya dikasih 1 juta. Tapi ya mau bagaimana Pak, kan gaji saya cuma 4 juta. Saya harus membayar kontrakan, belum lagi ibu saya sakit. Ya saya kemampuan saya cuma segitu Pak. Kalau tidak mau ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Dari Oke. dulu saja Bapak sudah tidak memberikan saya nafkah. Oke, baik Bu dan Bapak sekalian. Seperti halnya mungkin tadi saya sudah menyampaikan juga di pertemuan kita di awal mengenai tata tertib gitu. Jadi kita saling mendengarkan gitu bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena mediasi sejatinya kita mediator ini sebagai posisi netral gitu, hanya sebagai jembatan antara Bapak dan Ibu. Jadi hal itu sebetulnya masih bisa disepakati oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya ingin bertanya kembali kepada Ibu, apakah angka minimal yang Ibu rasa pas itu berapa sih? Gitu. Menurut saya 2,5 juta. 2,5 juta, baik. Nah, setelah mendengarkan yang tadi Ibu sampaikan mengenai nafkah itu, Ibu meminta 2,5 juta Pak. Apakah Bapak sanggup Pak? Nggak bisa, kalau 2,5 juta terlalu tinggi. Saya harus membiayakan ibu saya.
maksimal saya segitu. Oke, baik, supaya lebih objektif gitu ya, saya perlu memahami kondisi Bapak juga, berapa pengeluaran Bapak per bulannya gitu, kalau boleh tahu Pak. Pengeluaran saya per bulan aja buat kontrakan sudah 900.000, belum lagi makan saya bisa 600.000 sampai 800.000, transportasi belum kuota. Pokoknya saya buat pribadi saya aja bisa habis sekitar 2 jutaan. Terus saya juga harus kirim ke mama yang lagi sakit sekitar 500.000, belum lagi biaya darurat lainnya seperti bensin dan apa sebagainya. Oke, kalau begitu apakah Bapak bisa sedikit menaikkan nafkah anak ini? Karena kan anak juga membutuhkan finansial yang layak gitu kan, terlebih sekarang kan harga-harga mulai naik gitu. Bener sih Bapak, cuman ya udah, paling terakhir nih saya bisa kasih 1,5 Pak sebulan. Itu saya sudah all in seluruh harta saya. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Apakah sudah memperbaiki tawaran setelah mendengar bagaimana kondisi Bapak ini untuk kebutuhan sehari-harinya dan segala macamnya gitu? Tidak Pak, saya rasa itu masih kurang, minimal 1,8 Pak. Minimal Saya tawarkan. Bagaimana Pak? Apakah sanggup Bapak 1,8? 1,8 ya Pak. Ya sudah deh Pak, saya akan sanggupi demi anak saya. Oke. Bagaimana Ibu? Apakah setuju? Oke, berarti alhamdulillah kita sudah bisa menyepakati antara ibu dan bapak ini mengenai nafkah anak ini telah disepakati dengan nominal 1,8 juta per bulan ya Pak. Saya catat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ibu juga meminta nafkah idah dan mut'ah. Ini sejumlah 2 juta dan untuk nafkah mut'ah ini 1,5 juta. Bagaimana tanggapan Bapak? Maaf Pak, saya benar-benar nggak sanggup kalau emang harus membayar dengan uang segitu banyak untuk nafkah idah sama mut'ah. Bagaimana Bu? Baik Pak, kalau begitu biar majelis hakim aja yang memutuskan. Oke, baik. Baik, karena hal ini tidak tercapai kesepakatan, mungkin hal ini bisa masuk ke persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai terkait harta bersama Bapak Ibu. Nah, harta bersama ini yang sudah saya dapatkan ini di berkas itu mengenai rumah, motor dan tabungan. Nah, bagaimana usulan pembagiannya? Mungkin ada yang mengusulkan dari Bapak Ibu? Saya minta pembagiannya dibagi 2 Pak. Dibagi 2, berarti 50-50 seperti itu. Iya. Kalau dari Bapak? Tapi mengenai rumah saya sih tidak setuju ya Pak untuk dibagi 2, karena itu harta yang saya dapatkan sebelum saya menikah Pak. Jadi bukan harta bersama maksudnya. Tapi kan renovasi tersebut dari uang bersama Pak. Oke, baik. Mungkin saya simpulkan saja, apakah bisa disepakati nanti ya oleh Bapak Ibu sekalian. Berarti motor ini untuk penggugat, tabungan dibagi 2, dan status rumah diserahkan keputusannya kepada putusan hakim nanti. Apakah seperti itu? Baik Pak, kalau begitu. Disetujuin? Setuju Pak? Oke. Baik, untuk mediasi hari ini mungkin sudah cukup sepertinya ya, karena kita sudah berhasil menyepakati beberapa hal yang sudah bisa kita sepakati, dan mungkin beberapa hal juga yang nantinya akan dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. Mungkin saya akan membacakan beberapa kesepakatan yang berhasil kita sepakati pada pagi hari ini. Yang pertama itu perceraian tetap dilanjutkan, mengenai hak asuh anak itu tetap jatuh pada penggugat, dan walaupun jatuh terhadap penggugat, tadi sudah sepakati anak tetap bisa berkomunikasi dan ibu dimohon untuk tetap ya Bu jalin komunikasi dengan ayah penggugat, karena sejatinya tidak ada istilahnya mantan ayah. Karena kalau mantan suami itu ada, kalau mantan ayah itu tidak ada. Oke, untuk nafkah anak tadi sudah disepakati juga dan Bapak tidak keberatan dengan 1,8 juta per bulan. Kemudian mengenai harta bersama itu motor untuk ibu penggugat, dan tabungan itu dibagi 2, dan mengenai rumah itu nanti diputuskan oleh majelis hakim. Nah, beberapa hal yang tidak berhasil disepakati juga perlu saya sampaikan juga, itu mengenai nafkah idah, nafkah mut'ah, dan status rumah. Mungkin itu disepakatinya nanti waktu persidangan. Dengan demikian, proses
proses mediasi saya nyatakan sebagian berhasil dan sebagian tidak berhasil. Terima kasih atas kerjasama dan kesabaran Bapak dan Ibu. Semoga keputusan ini membawa kebaikan untuk semua, terutama untuk anak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, begitu. Silakan nanti Ibu bisa kembali beraktivitas dan Bapak juga. Nanti saya akan menyampaikan hasil mediasi ini kepada majelis hakim dan akan diproses kembali oleh majelis hakim. Untuk itu nanti ada panggilan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah kooperatif dan telah melakukan mediasi bersama saya. Cukup sekian, mungkin saya mohon maaf juga bila mana saya masih banyak kekurangannya atau mungkin ada salah ucap nama atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.